Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Kaldania dengan NIM 19010252206 ingin mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Meningkatkan Minat Baca Siswa Melalui Metode Skimming di Kelas 3 SDN Duripolo 05 Pagi. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang meliputi keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. Literasi membaca dapat dipelajari dengan berbagai cara yang akan ditempuh harus sesuai dengan standar kompetensi dan tujuan kegiatan membaca tercapai sesuai kompetensi dasar. Dengan membaca, siswa akan memahami materi yang mereka pelajari di kelas. Menurut Somadayo, membaca adalah kegiatan komunikasi interaktif untuk mengenali dan memahami makna bahan tertulis. Keterampilan membaca telah diajarkan sejak dini untuk memotivasi siswa dalam membaca, misalnya dengan membaca bahan bacaan untuk membaca dan membutuhkan waktu lebih sedikit untuk membaca daripada buku pelajaran. Ketika siswa mulai menikmati kegiatan membaca, guru memberikan kemudahan untuk menyediakan bahan bacaan tambahan seperti buku pelajaran. Teknik membaca ini diperlukan untuk mengefektifkan tujuan membaca. Salah satu teknik membaca adalah teknik skimming. Membaca skimming adalah membaca cepat untuk mengetahui isi umum atau bagian dari bacaan. Menurut Nur Hadi, membaca skimming adalah memahami seluruh isi buku dan permukaan buku dengan cepat dicari halaman demi halaman untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Penggunaan teknik skimming untuk menambah minat baca siswa dapat dijadikan sebagai solusi untuk meningkatkan keterampilan membaca agar mencapai tujuan pembelajaran. Oleh karena itu, dilakukan penelitian di kelas 3 SDN Duripolo 05 Pagi untuk meningkatkan kemampuan minat baca siswa dengan menggunakan teknik skimming. Identifikasi masalah. Dari latar belakang masalah di atas, permasalahan bisa ditemukan sebagai berikut. 1. Terdapat beberapa siswa yang belum memahami teknik membaca cepat dalam pembelajaran. 2. Masih memiliki kekurangan dalam pemahaman guru terkait teknik peningkatan kecepatan membaca dapat mempengaruhi kecepatan membaca siswa. 3. Penggunaan metode dan pendekatan yang tidak tepat juga mengakibatkan kemampuan membaca cepat siswa di sekolah tidak optimal. Batasan masalah. Agar tidak terjadi perluasan masalah, maka perlu adanya pembatasan sebagai berikut. Subjek yang diteliti adalah seluruh siswa kelas 3 SDN Duripolo 05 Pagi, dan objek yang diteliti adalah meningkatkan minat baca siswa menggunakan metode skimming. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, masih kurangnya minat membaca siswa karena menggunakan metode yang kurang tepat di kelas 3 SDN Duripolo 05 Pagi. Yang kedua, masih rendahnya pemahaman siswa dalam menggunakan metode yang tepat untuk menghemat waktu dalam membaca teks yang panjang. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peningkatan minat baca siswa setelah menggunakan metode skimming pada saat proses pembelajaran. Manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman siswa dalam meningkatkan minat baca dengan menggunakan metode skimming di kelas 3 SDN Duripolo 05 Pagi, serta dapat diterapkan ke dalam pembelajaran di sekolah. Dan manfaat secara praktis bagi penulis adalah penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah minat baca siswa menggunakan metode yang memudahkan siswa dalam membaca bacaan. Yang kedua, yaitu bagi siswa. Dengan menggunakan metode skimming ini, dapat memudahkan siswa dalam menemui pokok bacaan, dan dapat membantu siswa dalam mengingat bacaan yang sudah dibaca, serta menghemat waktu ketika membaca teks yang panjang. Lalu, sebagai masukan untuk pelajaran membaca cepat dan sebagai alat untuk memotivasi siswa agar belajar menjadi lebih menyenangkan. Yang ketiga, bagi guru. Guru dapat menggunakan metode skimming sebagai pilihan untuk diajarkan kepada siswa ketika pembelajaran berlangsung.
dan dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai pembelajaran yang sedang berlangsung, tetapi juga sebagai usaha untuk mengembangkan dan berinovasi dalam pembelajaran. Bab 2. Kajian teoritis. Minat membaca. Minat membaca merupakan aspirasi, motivasi, dan dorongan siswa itu sendiri. Selain itu, minat baca adalah minat yang mendorong kita untuk tertarik dan menikmati kegiatan membaca, membaca buku, dan memperoleh pengetahuan yang luas tentang kegiatan membaca. Pahami bahasa tulisan. Minat membaca hukum merupakan proses siswa itu sendiri. Minat membaca membutuhkan bimbingan untuk menumbuhkan apa yang dapat dibangun. Minat membaca meningkatkan ketika kemauan, aspirasi, dan dorongan dari siswa itu sendiri, guru, dan orang tua hadir. Rasa ingin tahu tentang sesuatu dalam bentuk bacaan yang diminati setiap orang menerima jawaban atas pertanyaan. Menurut Tarigan, minat membaca adalah kemampuan berkomunikasi dengan diri sendiri untuk memahami makna yang terkandung dalam tulisan dan memberikan pengalaman emosional sebagai hasil dari kesadaran yang mendalam akan makna membaca. Metode skimming. Untuk dapat memahami suatu naskah, diperlukan suatu teknik agar lebih mudah dipahami. Salah satu teknik membaca cepat adalah teknik skimming. Teknik ini biasa digunakan di sekolah menengah pertama, di mana teks dan bahan bacaan yang kompleks dan panjang sudah mulai disajikan. Jika lambat membacanya, atau jika tidak menggunakan teknik tertentu, memakan waktu lama dan tentunya tidak efektif. Dalam hal ini diperlukan kemampuan membaca cepat yang menuntut seseorang untuk memahami bacaan yang panjang dalam waktu yang singkat. Teknik yang benar adalah teknik skimming. Skimming adalah membaca cepat untuk memahami inti wacana. Menurut Nur Hadi, dalam Amma DKK, skimming berarti mencari wacana untuk menemukan apa yang dibutuhkan. Seperti yang Anda ketahui, deskripsi isi wacana. Dengan kata lain, skimming adalah istilah yang merujuk pada proses atau kegiatan membaca yang hanya berfokus pada menentukan gagasan utama teks bacaan, dengan hanya melihat bagian bacaan yang tidak mengungkapkan gagasan utama. Fokus pada adegan yang membantu kemajuan cerita atau yang berubah dan menjadi inti cerita. Jika Anda tidak membutuhkan fakta dan detail, lewati fakta dan detail dan fokuslah mempelajari gagasan utama dengan cepat. Penelitian relevan. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan metode skimming yaitu yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Annie Gultom dan Maria Friska Nainggolan pada tahun 2019 di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Artikel skripsi yang berjudul Peningkatan Keterampilan Membaca Cepat Melalui Teknik Skimming pada Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Baridatul Munawaroh pada tahun 2018 di Universitas Negeri Malang dalam artikel skripsi yang berjudul Teknik Membaca Sekilas atau Skimming dalam Meningkatkan Kemampuan Memahami Teks Narasi. Kerangka berpikir. Kondisi awal, guru belum menggunakan metode skimming dalam proses belajar mengajar dan pembelajaran masih bersifat teacher-centered. Lalu, keterampilan minat baca siswa dan membaca dengan cepat siswa masih rendah. Tindakannya pada siklus pertama, menemukan informasi secara cepat dari berbagai teks khusus seperti buku petunjuk telepon, jadwal perjalanan, daftar susunan acara, daftar menu, dan lain-lain, yang dilakukan melalui membaca cepat. Lalu, melalui metode skimming keterampilan membaca cepat dan minat baca siswa meningkat, tetapi masih belum maksimal dikarenakan ada beberapa siswa yang nilainya masih kurang maksimal dan belum memenuhi SKM atau standar ketuntasan minimal. Tindakan yang kedua adalah menemukan informasi secara cepat pada teks yang dilakukan dengan cara membaca. Lalu melalui metode skimming, minat baca dan keterampilan membaca cepat siswa meningkat, dan nilai anak telah memenuhi SKM atau standar ketuntasan minimal. Kesimpulannya, melalui metode skimming, minat baca dan keterampilan membaca cepat siswa meningkat. Hipotesis penelitian. Untuk memudahkan proses penelitian ini, penulis mengajukan hipotesis yang nantinya akan diuji kebenarannya. Hipotesisnya adalah H0. Metode skimming tidak berpengaruh terhadap meningkatnya minat baca siswa kelas 3 di SDN Duripuro 05 pagi. H1.
Metode skimming berpengaruh terhadap meningkatnya minat baca siswa kelas 3 di SDN Duri Pulo 05 pagi. Bab 3. Metodologi penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara meningkatkan minat baca siswa menggunakan metode skimming di kelas 3 SDN Duri Pulo 05 pagi. Populasi dan sampel. Populasi target di dalam penelitian kali ini adalah SDN Duri Pulo 05 pagi kelas 3 yang berjumlah 30 orang. Dan adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu kelas yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok dengan nomor absen 1-15 mendapatkan kelas eksperimen, dan absen 16-30 mendapatkan kelas kontrol. Definisi konseptual. Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan ciri-ciri masalah yang diteliti berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel. 1. Minat baca adalah minat yang mendorong kita untuk tertarik dan menikmati kegiatan membaca, membaca buku, dan memperoleh pengetahuan yang luas tentang kegiatan membaca. Kedua, metode skimming adalah membaca cepat untuk memahami inti wacana. Menurut Nur Hadi dalam AMA DKK, skimming berarti mencari wacana untuk menemukan apa yang dibutuhkan. Seperti yang Anda ketahui deskripsi isi wacana. Dengan kata lain, skimming adalah istilah yang merujuk pada proses atau kegiatan membaca yang hanya berfokus pada menemukan gagasan utama teks bacaan, dengan hanya melihat bagian bacaan yang tidak mengungkapkan gagasan utamanya. Definisi operasional. Agar konsep data dapat dipelajari secara empiris, konsep tersebut harus dioperasionalkan dengan mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang bernilai. Penjelasan definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah: aspek minat membaca meliputi kesenangan membaca, frekuensi membaca, dan kesadaran akan manfaat membaca. Indikator-indikator adanya minat membaca pada seseorang menurut Damaywati adalah: A. Kebutuhan terhadap bacaan, B. Tindakan untuk mencari bacaan, C. Rasa senang terhadap bacaan, D. Ketidaktertarikan terhadap bacaan, E. Keinginan untuk selalu membaca. Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa minat membaca adalah motivasi dan keinginan yang kuat bagi seseorang untuk membaca. Teknik pengumpulan data. Instrumen angket ini dipakai untuk mengetahui minat membaca siswa. Angket yang dipakai pada penelitian ini berbentuk pilihan ganda menggunakan rentang nilai 4 pilihan jawaban yang memakai skala Likert. Skala Likert adalah skala yang dipakai untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau sekelompok mengenai peristiwa atau tanda-tanda sosial. Sumber datanya berdasarkan siswa kelas 3 SDN Duri Pulo 05 pagi. Responden mengisi angket minat baca yang berkaitan menggunakan faktor yang terkait dengan minat baca dan memberi tanda checklist dalam pilihan jawaban yang tersedia. Keterangan tentang 4 pilihan jawaban meliputi: yang pertama, sangat sesuai, yang berarti dilakukan setiap hari pada seminggu. Yang kedua, sesuai, yang berarti dilakukan 3-5 kali pada seminggu. Yang ketiga, kurang sesuai, yang berarti dilakukan 1-2 kali pada seminggu. Yang keempat, tidak sesuai, yang berarti tidak dilakukan sama sekali.
Teori yang peneliti gunakan untuk menyusun instrumen minat baca adalah teori Crow and Crow. Indikator yang menunjukkan minat baca sebagai berikut. Di sini ada aspek 1-4. Yang pertama, perasaan senang. Yang kedua, motivasi untuk membaca. Yang ketiga, emosi dalam membaca. Yang keempat, pemusatan perhatian. Lalu di setiap aspek ada 2 indikator. Yang pertama, senang membaca buku. Yang kedua, membaca tanpa dipaksa. Lalu aspek yang kedua ada mengutamakan membaca daripada yang lain. Yang kedua, membaca untuk tujuan tertentu. Dan di aspek yang ketiga ada meresapi makna yang terkandung di dalam buku, lalu larut dalam isi bacaan. Di dalam aspek yang keempat ada membaca ulang buku pelajaran dan mengunjungi perpustakaan. Uji validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam menguji validitas untuk menentukan hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan variabel, dapat diukur dengan menggunakan rumus korelasi poin biserial. Data yang terdapat pada sumber dari yang sama maupun interval rasio dalam variabel rumus korelasi poin biserial adalah sebagai berikut. RB sama dengan MP dikurang MT per ST. P per Q. Penelitian ini menggunakan rumus KR20 atau Kardec-Richardson 20 untuk uji reliabilitas sebagai berikut. R11 sama dengan buka kurung K per K kurang 1 tutup kurung. Buka kurung S kuadrat per sigma PQ per S kuadrat tutup kurung. Hipotesis statistik. Hipotesis statistika menggunakan uji satu pihak kanan untuk kesamaan dua rata-rata yaitu sebagai berikut. H0 sama dengan rata-rata hasil belajar siswa atau post-test kurang dari sama dengan rata-rata hasil belajar siswa atau pretest. H1 sama dengan rata-rata hasil belajar siswa post-test lebih besar dari rata-rata hasil belajar siswa pretest. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.